Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Oke teman-teman, di sini kita akan fokus dulu ke pertidaksamaan rasional ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas pertidaksamaan irasional. Jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini kita akan berbicara tentang pertidaksamaan rasional. Nah, apa itu pertidaksamaan? Nah, apa itu rasional? Berarti kita akan kupas tuntas di sini. Nah, yang namanya pertidaksamaan, teman-teman, pasti teman-teman tahu, yang bentuknya itu kayak gimana sih? Ya, berarti yang jelas tidak mungkin sama dengan kan? Nah, ini nggak mungkin gitu kan? Yang jelas apa tuh? Ya, berarti yang bentuknya lebih dari, terus kurang dari, ya nggak? Terus lebih dari sama dengan, terus kurang dari sama dengan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari pertidaksamaan, teman-teman. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, berarti dia berbicara tentang pertidaksamaan, gitu ya. Lanjut, rasional. Apa itu rasional? Rasional. Nah, rasional itu, kalau teman-teman masih ingat, bilangan rasional itu apa coba? Bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B gitu. Nah, secara tidak langsung, ya simpelnya rasional ini ya bentuk pecahan gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi bentuk pertidaksamaan rasional itu gimana? Ya berarti gini, Gx per Fx. Dia itu nanti misalnya lebih dari sama dengan 0 kan. Nah, ini bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, di sini ada syaratnya, teman-teman. Apa syaratnya? Ada yang tahu? Pinter. Jadi si fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Coba kalau fx-nya 0. Berarti kan nanti dia itu bentuknya gx per 0 kan? Lebih dari sama dengan 0. Nah, berapa coba gx dibagi 0? Sesuatu dibagi 0. Ada nggak? Tidak ada teman, maksudnya tidak terdefinisi. Coba berapa sih? Misal 100 bagi 0, ya gak bisa gitu kan. Berarti dia tidak terdefinisi. Makanya si fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Atau bisa dibilang yang bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya. Ingat itu baik-baik. Oke, langsung ke contoh aja ya. Contoh. Misalnya kita ada bentuk x plus 1 per x min 2 teman-teman. Dia itu lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, gimana teman-teman? Biasanya kan nyari HP-nya ya. HP-nya itu berapa sih gitu kan? Himpunan penyelesaian. Nah, pertama itu berarti kita harus buat dulu fx tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti yang bawah kan, berarti x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi si x-nya tidak boleh sama dengan berapa? 2 gitu kan. Nah, ini syaratnya teman-teman. Kemudian setelah itu kita buat yang atas sama dengan 0, yang bawah sama dengan 0 gitu kan. Berarti di sini deh. X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 1 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bawahnya sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 kan. Nah, berarti dia ada titik negatif 1 dan 2 teman-teman. Kita buat di garis bilangan. Coba kita buat garis bilangan. Untuk negatif 1 itu di mana? Taruhlah dia itu di kiri ya, di sini. Negatif 1. 2 itu berarti taruhlah di sini. Dan biasanya di sini ada 0 ya. Teman-teman bisa menulisnya atau tidak, gak apa-apa. Kalau di sini saya gak usah deh gitu kan. Nah, setelah itu kita cek
negatif sama positifnya gitu kan. Daerah ini negatif atau positif, daerah ini negatif atau positif, daerah ini negatif atau positif ya. Nah, gimana caranya? Kalau saya gini teman-teman. Kita lihat paling ujung deh. Dia itu misalnya 100. Ini kan di sini bisa 100 kan? Nah, coba masukin 100. 100 tambah 1, 100. 1 kan positif lah. 100 kurang 2 ya 98, positif juga. Positif dibagi positif berapa? Ya positif gitu kan. Nah, berarti daerah ini positif. Biasanya teman-teman gini, kalau dia udah positif, di sini negatif, di sini positif, jadi zigzag gitu kan. Tapi awas, nanti ada kasus dia itu bisa positif, positif lagi negatif gitu. Gimana kasusnya? Nanti kita lihat di contoh soal selanjutnya ya. Nah, yang jelas gini dong, lihatnya itu di sini. Kalau dia ini kan pangkatnya 1 ya. Ini juga pangkatnya 1. Kalau dia pangkatnya ganjil, berubah gitu kan. Berubah. Nah, berarti kalau dia pangkatnya ganjil berubah gitu kan. 2 itu dari mana? Dari sini kan, ganjil. Nah, berarti dia berubah negatif berarti kan. Ngelewatin 2 ganjil. Nah, sekarang ngelewatin negatif 1. Negatif 1 kan dari atas nih. Dia ganjil. Nah, berarti berubah juga kan, jadi positif. Nah, setelah itu lihat, ini jangan lupa ya, lebih dari sama dengan teman-teman. Berarti yang atas, dia itu adalah, kan negatif 1 ya, berarti dia tertutup gitu kan. Nah, untuk yang bawah, enggak tertutup. Kenapa? Karena kan dia tidak boleh sama dengan 2. Jadi dia itu enggak ke bawah 2-nya. Kalau dia enggak ke bawah, bulat aja, kosong gitu. Nah, sekarang gimana mencari HP-nya? Ya udah, dia itu kan lebih dari ya. Kita ke yang positif aja gitu. Nah, berarti HP-nya itu adalah X kurang dari, ada sama dengannya ya. Kalau dia tertutup, kurang dari sama dengan negatif 1, atau X-nya lebih dari 2 gitu kan. Ini nggak ada sama dengannya karena dia masih terbuka. Gimana nih, paham nggak? Kalau belum paham, kita ke latihan soal aja ya. Nah, oke, nomor 1 teman-teman. Penyelesaian X min 5 per 2X plus 6 lebih dari sama dengan 0 dipenuhi oleh, nah berarti pertama-tama kita buat ini dulu ya, syaratnya gitu kan. Yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2X plus 6 tidak boleh sama dengan 0. Jadi 2X tidak boleh sama dengan negatif 6 ya enggak? Jadi X tidak boleh sama dengan negatif 6 per 2. Berapa tuh? X-nya tidak boleh negatif 3 gitu kan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua kita buat sama dengan 0 semua nih. Berarti yang X min 5 sama dengan 0, maka X-nya itu berapa? 5 kan? Nah, kemudian yang kedua, berarti 2X plus 6 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan min 6, X-nya sama dengan negatif 3 ya. Nah, dari 5 dan negatif 3 ini kita buat di suatu garis bilangan. Negatif 3 berarti taruhlah di kiri. Kemudian 5 itu taruhlah di sini ya, 5 nih. Nah, langsung aja kita buat ininya teman-teman. Tertutup enggaknya. Dia itu berarti yang 5 itu tertutup karena dia lebih dari sama dengan, ingat ya. Tapi untuk yang negatif 3 enggak, karena dia di bawah kan. Gitu. Coba kita cek yang paling ujung, misalnya taruh 100 lagi kan. Ya udah 100 min 5 positif. Bawah juga positif. Positif bagi positif ya positif gitu kan. Nah, kemudian yang tengahnya kita lihat dia kan ngelewatin 5. 5 itu kan ini pangkatnya ganjil apa genap? Dia kan pangkat 1. Nah, berarti dia ganjil, ya udah negatif gitu kan. Nah, ngelewatin min 3. Min 3 itu kan dari ini kan.
Nah, dia juga ganjil. Ya, berarti jadi positif. Gitu aja. Berarti yang ditanya itu lebih dari. Ya udah, ini kan. Dan ini, gitu. Berarti si X kurang dari negatif 3 karena ke kiri kan. Atau si X-nya lebih dari sama dengan 5. Yang mana nih? Kurang dari 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, yang D. Ya enggak? Gitu ya. Lanjut. Pertidaksamaan 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1 dipenuhi oleh. Nah, kalau bentuknya gini gimana teman-teman ngerjainnya? Ya, ini nggak bisa dikali silang ya. Kita nggak bisa kali silang karena dia ada variabel x gitu kan. Dia harus si satunya pindah ke kiri gitu kan. Tadinya positif pindah jadi negatif. Jadi dia itu gini. 2x plus 7 per x min 1 minus 1 kan. Kurang dari sama dengan 0. Nah, lihat teman-teman. 1 itu bisa saya tulis gini nggak? X min 1, kemudian yang atasnya X min 1. Boleh nggak? Boleh dong. X min 1 per X min 1 kan 1. Jadi berapa? Misal 100 per 100. Ya dia 1. 1000 per 1000. Ya dia 1. Jadi kalau dia nilainya sama, ya dia 1. Berarti saya juga boleh X min 1 per X min 1. Itu kan 1. Kenapa X min 1? Karena yang bawahnya, yang ini X min 1. Saya mau menyamakan penyebutnya gitu. Kalau dia udah sama, berarti kan tinggal gini. X min 1. Kemudian dia itu kan 2x plus 7 minus kali ke dalam. Jadi minus x kali ke dalam yang ini juga. Berarti positif ya. Positif 1. Kurang dari sama dengan 0. Kita kerjain 2x min x berarti x. 7 tambah 1 berarti 8. Per x min 1. Kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti yang pertama kita syaratnya dulu ya. Yang bawah nggak boleh sama dengan 0 gitu kan. X min 1 nggak boleh sama dengan 0. Jadi x-nya adalah nggak boleh 1. Ini yang pertama. Nah, lanjut. Yang kedua itu kita buat sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Bawah sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti dia itu x plus 8 sama dengan 0. Dimana x-nya adalah minus 8. Kemudian x min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya adalah 1. Kita buat garis bilangan. Negatif 8 itu di kiri, di sini. 1 itu di sinilah. Nah, di sini. Ada sama dengan lagi ya. Ada sama dengan lagi berarti yang negatif 8 dia tertutup. Gitu. Dan untuk 1 enggak, karena dia tidak memenuhi gitu. Terus kita ambil lagi yang paling kanan nih, positif kan. Taruhlah 100 lagi gak apa-apa, atau 1000 lah. 1000 tambah 8 ya 1008 dibagi 1000 kurang 1 ya 999. Dia itu positif kan? Positif bagi positif. Ya dia positif. Oke, positif. Ngelewatin 1. 1 itu dari yang ini. Dia pangkatnya berapa? 1 kan? Dia pangkatnya 1 berarti dia negatif, berubah gitu kan. Ngelewatin 8. Nih, ngelewatin negatif 8 itu dari sini pangkatnya 1 juga. Berarti dia itu berubah jadi positif. Karena dia kurang dari, ya enggak? Ya udah dia itu gini. Cari yang negatif. Jadi jawabannya negatif 8. Terus ini kurang darinya ada sama dengan ya. X kurang dari 1. Yang mana? Yang D. Paham ya? Lanjut nomor 3. Nah, coba ini gimana? Tentukan HP dari X kuadrat min 2X plus 1 per X plus 2 kurang dari 0. Nah, ini gimana? Berarti sama ya. Kita buat dulu syaratnya itu yang bawah gak boleh sama dengan 0.
Nah, kenapa sih syaratnya itu harus ditulis? Ya emang harus gitu kan. Kenapa? Karena di pilihan jawaban itu biasanya ada yang gini teman-teman. Jadi ada tambahan X tidak boleh sama dengan 2 gitu kan. Ada. Biasanya ada gitu. Gimana si pembuat soal? Coba kita buat syaratnya ya. X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Gak apa-apa, ini buat jaga-jaga aja gitu kan. Nah, lanjut. Dari persamaan ini gimana coba? Dia itu kan si bentuknya apa? Kuadrat kan. Nah, kalau dia bentuknya kuadrat bisa kita faktorkan kan? Berarti di sini bisa kita tulis X kuadrat kurang dari 2X plus 1 per X plus 2 kurang dari 0. Nah, dia itu kan kalau kita faktorkan berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 1? Kalau dijumlahkan minus 2. Berarti kan berapa? 1 sama 1 ya. Biar jadi minus 2, berarti dia harus minus, dia juga minus gitu kan. Nah, berarti lihat teman-teman. Di sini X min 1, X min 1 berarti bisa kita tulisnya gimana? X min 1 kuadrat kan? Per X plus 2 kurang dari 0. Nah, di sini ada kuadrat. Coba. Nah, di sini ada kuadrat, teman-teman. Berarti ini berbeda dengan yang sebelumnya. Coba kita buat dulu sama kayak biasa. Yang pertama itu adalah X min 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1. Kemudian yang bawahnya sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Jadi X-nya adalah negatif 2. Nah, dari sini kita buat garis bilangannya. D itu berapa? 1. Taruhlah 1 di sini ya. Dan negatif 2 berarti di sini. Nah, lihat dia itu kan gak ada sama dengan. Nah, berarti dia bulat. Jadi keduanya masih bulat gitu kan. Nah, coba kita cari yang paling ujung kanan. Sama ya, berarti dia itu misalnya 1000. Masukin 1000 min 1 dikuadratin, berarti positif ya. 1000 tambah 2 ya positif juga. Positif bagi positif, positif. Nah, lanjut. Dia ngelewatin 1. 1 itu dari ini kan, dari X min 1. Nah, dia genap teman-teman. Pangkatnya itu genap. Oke, genap. Nah, kalau dia genap, ngelewatin yang genap, berarti dia tetap positif gitu. Beda kalau dia tadi ganjil. Ganjil itu berubah gitu kan. Nah, ini negatif 2 kan dari sini. Ini pangkatnya ganjil. Nah, berarti kalau ganjil berubah jadi negatif gitu ya. Nah, lihat dia itu apa? Kurang dari, berarti kita gitu kan. Nyari yang negatif. Jadi si X-nya kurang dari negatif 2 gitu kan. Yang mana? Yang E. Gimana, paham ya? Jadi harus bedain yang pangkatnya genap dan pangkatnya ganjil gitu ya. Lanjut. Oke, di sini ada X kuadrat min 3X plus 2 per X plus 3 kuadrat kali X plus 1. Nah, ini tuh kita bisa faktorkan lagi nih yang atasnya. Langsung difaktorin aja ya. Berarti dia itu nanti X plus 3 kuadrat, X plus 1, kemudian nanti kurang dari 0. Berapa kali berapa yang hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, kalau tonton bingung gini. Berapa kalau dikalikan hasilnya 2, ini kali ya. Tapi kalau dijumlahkan dia hasilnya negatif 3. Berarti 2 sama 1 ya. Tapi biar dia dikali jadi positif berarti negatif sama negatif ya. Karena kalau dijumlahkan negatif 3.
Nah, berarti ya udah negatif 2 sama negatif 1 gitu. Nah, setelah ini gimana? Ya udah kita buat si pembuat nolnya kan. Berarti yang pertama itu x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Kemudian yang kedua itu x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Kemudian yang bawah nih yang ini, yang kuadrat, berarti x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 3. Lanjut yang ini, x plus 1 sama dengan 0, jadi x-nya adalah negatif 1. Nah, berarti kita tinggal buat garis bilangannya aja ya. Nah, berarti dia itu berapa aja titiknya? 2, 1, negatif 3, negatif 1. Berarti yang paling kanan dulu 2 kan? Taruhlah di sini 2, kemudian 1. 1 itu di sini ya. Di sini 1, kemudian ada negatif 1. Misalnya di sini 0, berarti di sini negatif 1. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 3 di sini. Nah, ini banyak banget ya, gak apa-apa. Satu-satu aja kita lihat nilai positif negatifnya yang paling kanan. Lagi-lagi kita buat misalnya 100. Masukin nih 100, berarti kan dia ya tetap positif. 100 min 1 ya positif. Kemudian yang x plus 3, berarti 100 plus 3, ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Ya enggak, dari soal nih. Ya udah dia positif juga kan? Positif, dan ini pasti positif juga. Positif kali positif dibagi positif kali positif. Ya udah positif bagi positif ya positif. Berarti yang ini positif gitu kan. Nah, lihat teman-teman. Dari positif ini ngelewatin 2. 2 itu dari mana? Dari ini kan. Dia itu pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1, dia berubah kan negatif nih. Lanjut. Ngelewatin 1. 1 itu dari sini kan. Ini pangkatnya 1. Ya udah jadi positif. Nah, berarti kan dari sini ngelewatin negatif 1. Dari mana nih? Dari sini kan. Ini pangkatnya 1. Berarti dia berubah dong jadi negatif. Nah, dari ini ngelewatin negatif 3. Nah, negatif 3 kan dari sini. Dia pangkatnya genap. Ingat teman-teman, pangkatnya genap ya tetap gitu. Berarti negatif. Tadinya negatif berarti tetap negatif. Nah, sekarang kita nyari HP-nya. Dia itu kurang dari. Kalau kurang dari nyari yang negatif. Berarti kan ini sama yang ini ya. Berarti dia itu x kurang dari negatif 1. Kurang dari negatif 1 kan negatif 3 pun muncul kan. Jadi include dia itu. Jadi bukan dari sini gitu kan. Atau berarti si x-nya di antara 2 dan 1. Yang mana coba? X di antara 1 dan 2, X kurang dari negatif 1. Ya, berarti yang A. Gimana, paham ya? Oke, terakhir deh, nomor 5. Nah, coba gimana nih? Tentukan HP dari bentuk ini. Berarti dia itu kita pindahkan dulu kan ke kiri. Karena dia positif, pindah jadi negatif. Ya udah. Negatif X positif 3 per X. Kita kurangi dengan 2X ya. Kurang dari 0. Nah, karena bawahnya X, ya udah kita bawah kali X, atas kali X. Kalau atas kali X, dia kuadrat kan. Nah, berarti dia itu X-nya tetap min 2X kuadrat min X plus 3 kurang dari 0. Nah, kalau dia ada min teman-teman, kalau saya dikali aja, dikali negatif gitu. Negatif 1 kaliin ke sini, jadi positif ya. 2X kuadrat positif X. Karena kan negatif kali negatif kan positif. Sekarang positif 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. Yang bawah tetap. Kalau dikali negatif, yang tadinya kurang dari, dia jadi lebih dari gitu. Pokoknya berlawanan ya. Kalau dikali negatif, ingat. Berarti ya udah 2X kuadrat plus X min 3-nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3 nya kita faktorkan menjadi apa? Coba kita faktorkan. 2X kuadrat plus X min 3
Nah, gimana cara memfaktorkannya? Gini ya. Kalau dia bentuknya itu ada duanya di sini, itu A lah, taruhlah dia A. Berarti dia gini bentuknya. 1 per A, AX, kemudian dia AX, itu. Ini caranya. Terus gimana caranya nih? Ya udah sama kayak tadi. 2 kali min 3, jadi dikaliin dulu nih. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Berapa kali berapa yang hasilnya min 6? Tapi kalau dijumlahkan dia hasilnya 1. Coba berapa? 3 sama 2 ya, berarti 3 sama negatif 2, ya enggak? Nah, berarti karena dia A-nya 2 kan, berarti 1 per 2, 2X. Nah, yang bisa dibagi 2 itu yang ini kan, berarti min 2, 2X, ininya positif 3, gitu. Berarti dia itu dikali setengah jadi X min 2, kemudian 2X plus 3, gitu kan. X min 2, 2X plus 3, gitu. Oke, lanjut. Kita buat si atas itu berarti X min 2 sama dengan 0, jadi X-nya adalah 2. Kemudian yang kanan itu 2X plus 3 sama dengan 0, maka 2X sama dengan min 3, X-nya adalah min 3 per 2. Udah, ini aja bentuknya. Oh, sama yang bawah. Yang bawah itu berarti X-nya sama dengan 0 ya. Kita buat di garis bilangan. Ada 2 di sini. Terus ada 0. Berarti dia itu 0 ya, di sinilah. Min 3 per 2 di mana? Berarti di sini kan. Karena dia negatif. Nah, negatif 3 per 2. Sekarang kita buat nilai positif negatifnya. Berarti taruhlah di sini itu 100 lah. 100 lagi ya. Masukin 100. Berarti 98 positif. Ini positif. Bagi positif. Ya udah dia positif. Berhubung dia pangkatnya 1 semua ya. Nah, berarti ya udah zigzag aja langsung. Negatif, positif, negatif gitu. Yang dicari itu lebih dari. Berarti dia ke yang positifnya. Jadi X kurang dari 0 kurang dari min 3 per 2 atau X-nya lebih dari 2. Itu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka, like. Jika tidak suka, dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.